Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kom semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Harapan saya tentunya Anda semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik Sobat Kom, dan kali ini kita kembali lagi dalam salah satu program podcast kita by Leo, Bacarita lewat online, yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah. Dan saat ini melalui bincang-bincang yang akan kita bahas tentunya hari ini, yaitu tentang gerakan pangan murah yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah. Dan tentunya sudah hadir di studio pada siang hari ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah, Ibu Juliana Haumahu, SPI. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Selamat siang, kabar baik, puji Tuhan. Terima kasih Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk ada bersama kami di studio. Dan tentunya saat ini kita akan berbicara mengenai gerakan pangan murah yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah. Baik Ibu, dan sebelum kita memulai perbincangan kita saat ini, bagi Sobat Kom semuanya, berbicara tentang gerakan pangan murah, berbicara mengenai pangan tentunya berbicara mengenai tanaman pangan, berarti berbicara mengenai kebutuhan pokok ya Ibu ya. Nah, dan tentunya Badan Pangan Nasional telah menggelar 410 gerakan pangan murah yang sampai saat ini telah mencakup 108 kabupaten atau kota dan 26 provinsi, dan Maluku Tengah termasuk di dalamnya. Oke Sobat Kom semuanya, dan dalam gerakan pangan murah ini penting tidaknya untuk tetap menjaga pangan yang tetap berkualitas, dan dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan tentunya merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok mendukung pemerintah daerah dalam urusan bidang pangan. Baik, dan untuk membuka bincang kita siang hari ini Ibu, Bacarita lewat online, dan akan saya tanyakan beberapa pertanyaan yang kami maupun Sobat Kom semuanya mungkin membutuhkan penjelasan dari Ibu mengenai gerakan pangan murah. Oke Ibu, dan tentunya apa sih yang dimaksudkan dengan gerakan pangan murah, dan kenapa pemerintah terus menggelar gerakan pangan murah di daerah? Ya, oke, terima kasih. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tengah, kami dari Dinas Ketahanan Pangan dalam waktu dekat akan melaksanakan gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah ini adalah gerakan nasional yang dicetus oleh Badan Pangan Nasional dalam rangka mengendalikan harga pangan pokok yang tidak terkendali di pasar, sehingga nantinya akan menekan inflasi yang memang pada saat ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Jadi berdasarkan hasil-hasil rapat koordinasi tim pengendalian inflasi pusat yang rutin kita laksanakan setiap Senin dan di bawah pimpinan Bapak Menteri Dalam Negeri sendiri, bahwa salah satu penyebab inflasi itu adalah masalah pangan. Jadi pangan merupakan salah satu penyebab utama inflasi di Indonesia. Untuk itu melalui Badan Pangan Nasional, melalui dana dekonsentrasi yang nantinya akan diluncurkan ke pemerintah provinsi, kita Kabupaten Maluku Tengah kebagian dana dekonsentrasi untuk melaksanakan gerakan pangan murah. Jadi gerakan pangan murah ini Bapak dan Ibu ditujukan untuk kita punya masyarakat, di mana pangan yang nantinya kita akan jual itu harganya di bawah harga pasar, sehingga kemampuan masyarakat membeli itu lebih banyak. Jadi kalau harga naik
pasti daya beli masyarakat Masyarakat itu akan turun ya, sehingga salah satu kebijakannya itu melalui gerakan pangan murah. Ya, pemerintah harus terus menggalakkan gerakan pangan murah ini karena memang ini adalah salah satu gerakan untuk mengendalikan inflasi. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa meningkatkan daya beli dan mengendalikan inflasi, otomatis kebutuhan masyarakat akan pangan pokok itu bisa tercukupi. Ya. Oke Ibu, dan mungkin terkait dengan gerakan pangan murah, mungkin bisa Ibu jelaskan bahan-bahan pokok atau komoditi apa saja yang termasuk dalam gerakan pangan murah ini? Iya, untuk kita sendiri yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 nanti hanya lima bahan pangan pokok yang akan kita gelar, yaitu yang pertama itu beras, yang kedua itu gula konsumsi, yang ketiga itu minyak, yang keempat itu telur ayam ras, dan yang kelima itu cabai. Ya, sebenarnya sesuai dengan peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022 itu tentang pengadaan cadangan pangan pemerintah, itu sudah menetapkan 11 bahan pokok. Jadi kalau dulu kita istilahkan itu sembako atau 9 bahan pokok, sekarang sudah jadi 11 ya. Jadi ada 2 tambahan, yaitu minyak goreng dan ikan. Ya, menjadi 11. Dan kita harapkan itu untuk komoditi ini dia di pasaran itu dia tidak boleh lebih dari harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau HED ya. Jadi untuk HED beras itu ada peraturan Badan Pangan Nasional nomor 5 tahun 2023, peraturan terbaru di mana sudah menetapkan untuk beras premium di wilayah zona 3 Maluku dan Papua itu untuk beras medium. Beras medium itu tidak boleh lebih, harga jualnya tidak boleh lebih dari 11.800. Terus untuk beras premium itu tidak boleh lebih dari 14.800. Jadi lewat kesempatan ini kami menghimbau untuk seluruh pedagang yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah bisa menjual pangan pokok ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi itu peraturan badan tentang beras. Sementara untuk untuk tempe, untuk kedelai, untuk jagung, untuk bahan pokok yang lain juga peraturan badannya sendiri-sendiri juga sudah ada. Jadi berbadan nomor 7 dan nomor 11 tahun 2022. Itu untuk semua komoditi kecuali ikan dan minyak goreng yang memang kalau ikan memang belum ada, tapi minyak goreng juga sudah ditetapkan, khususnya minyak kita. Minyak kita itu kalau harga eceran tertinggi itu tidak boleh lebih dari 14.000. Ya, jadi masing-masing bahan pokok itu harga tertingginya itu sudah ditetapkan dengan peraturan Kepala Badan Pangan Nasional. Jadi harapan kita itu untuk bagaimana kita punya konsumen itu tidak dirugikan. Jadi masyarakat bisa membeli, mencukupkan kebutuhan pokoknya itu dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi distributor tidak boleh main harga. Oke Bu, dan tujuan dan maksud dari pemerintah melakukan gerakan pangan murah bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah itu seperti apa? Iya, kan tujuan utama seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa masyarakat bisa mencukupkan kebutuhan hidupnya dan bisa mengakses seluruh bahan kebutuhan pokok. Sehingga masalah inflasi di Kabupaten Maluku Tengah itu
bisa kita kurangi angkanya. Untuk menstabilkan harga pangan. Jadi programnya ini namanya stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). SPHP yang dilaksanakan melalui gerakan pangan murah. Jadi intinya di situ, stabilisasi pasokan, kita menjaga betul-betul pasokan bahan pokok itu harus selalu tersedia dan harganya itu stabil di tingkat masyarakat. Baik Sobat Kom semua, dan perlu kita ketahui bersama bahwa gerakan pangan murah bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Tanaman Pangan ya Ibu ya. Menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat berperan aktif dan sangat penting ya Ibu dalam hal ini. Karena untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gerakan pangan yang murah yang baik, maka hasil pangan juga harus memiliki nilai kualitas yang baik. Ya, dan dalam hal ini, dalam gerakan pangan murah ini, yang saya mau tanyakan Ibu, sampai sejauh mana sih peran masyarakat yang dalam gerakan pangan murah ini? Ya, jadi peran masyarakat yang kita harapkan itu di samping nanti mereka akan membeli produk yang kita jual, khusus untuk masyarakat yang memang betul-betul petani, nelayan, produsen. Kita bicarakan produsen ya, jadi kita mengharapkan pada saat kegiatan gerakan pangan murah itu masyarakat yang menjadi produsen bisa datang dan menjual hasil produksinya sendiri dengan harga yang memang harga di tingkat petani. Jadi petani dan nelayan kita misalnya itu dia tidak rugi, konsumennya juga tidak rugi. Jadi saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Iya. Jadi sebenarnya gerakan pangan murah ini dibuat dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oke, baik Ibu, dan mungkin beberapa penjelasan yang sudah Ibu jelaskan di saat ini, dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir saya ya untuk Ibu. Bagaimana langkah pemerintah daerah Maluku Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk menggelar gerakan pangan murah di Kabupaten Maluku Tengah ini? Iya, untuk langkah-langkah yang pemerintah Kabupaten Maluku Tengah lakukan dalam rangka melaksanakan gerakan pangan murah ini, yang pertama harus koordinasi dengan Badan Pangan Nasional sebagai pemilik program, karena anggaran ini juga selain bersumber dari APBD Kabupaten, juga kita menerima dana dekonsentrasi dari Badan Pangan Nasional yang memang tidak langsung diturunkan ke kabupaten, tapi melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku. Ya, jadi koordinasinya yang pertama melalui Badan Pangan Nasional. Langkah yang kedua, pasti kita akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku. Ya. Dan karena seluruh pengadministrasiannya ada di pemerintah Provinsi Maluku, sehingga koordinasi antara provinsi dan kabupaten itu harus lebih dioptimalkan, sehingga dalam perjalanan pelaksanaan kita tidak menemui kendala. Yang langkah berikut pastinya kita akan berkoordinasi dengan Perum Bulog. Perum Bulog ini karena dia adalah operator dari Badan Pangan yang memang dia mensuplai kebutuhan bahan pokok kita untuk nantinya kita akan gelar pangan murahnya. Jadi seluruh stok beras, gula, dan minyak itu akan disuplai melalui Bulog. Sementara untuk telur dan cabai nanti kita akan dengan koordinasi OPD terkait Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perkebunan dan Peternakan, kita akan koordinasikan untuk suplainya dari kabupaten saja dengan memanfaatkan hasil peternakan dan hasil pertanian dari kita punya petani dan peternak yang ada di kabupaten. Dan yang berikut, sesuai juknisnya itu
pelaksanaan GPM ini tidak dilaksanakan oleh unsur OPD, tetapi harus menggunakan jasa event organizer. Jadi kita sudah menunjuk event organizer yang memang kita melihat bahwa dia memang layak dan pantas untuk kita tunjuk sebagai event organizer untuk melaksanakan kegiatan itu. Dan yang terakhir, pastinya langkah terakhir adalah kita melaksanakan gerakan pangan murah yang nantinya akan dilaksanakan secara serempak se-Indonesia pada tanggal 26 Juni 2023 oleh 34 dinas provinsi dan 256 dinas kabupaten yang akan dilaksanakan secara serentak dan akan melalui Zoom meeting yang nantinya akan dibuka oleh Pak Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pangan, Ibu Menteri Keuangan. Ya, mungkin itu penjelasan kami, dan melalui media ini juga kami menginformasikan ya ke masyarakat Maluku Tengah, khusus Kota Masohi dan sekitarnya, Hai PNS, untuk mari rame-rame atau manfaatkan momen ini, karena memang momen ini memang disiapkan pemerintah dalam rangka menyambut hari besar keagamaan nasional, yaitu Idul Adha, yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2023. Jadi ayo masyarakat, mari kita rame-rame kunjungi pasar murah dan penuhi seluruh kebutuhan Bapak Ibu dalam rangka menyongsong hari Idul Adha. Terima kasih. Baik, Sobat Kom semuanya, dan berbagai penjelasan yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah, Ibu Juliana Haumahu SPI. Dan untuk Anda, masyarakat Maluku Tengah, kecukupan pangan Anda akan tercukupi lewat gerakan pangan murah yang dilakukan oleh pemerintah daerah lewat Dinas Ketahanan Pangan. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Dan sukses untuk Ibu, sukses untuk Dinas Ketahanan Pangan dalam program pangan murah nantinya. Dan baik Sobat Kom semuanya, jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube Diskom Info Maluku Tengah. Saya Santi beserta kru yang bertugas dan Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah mohon pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.